Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah pernah bilang mati bagi seorang muslim adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya. Karena dia begitu mati bertemu dengan Allah SWT, mendapatkan surga. Itu harus dirindukan oleh setiap orang beriman. Makanya para sahabat, para tabi'in, mereka kalau ada yang mau meninggal selalu datang teman-temannya memotivasi. Motivasinya adalah berita gembira, kau akan dahului kami, meninggal. Kau akan bertemu dengan kekasih Rasulullah SAW, ketemu dengan orang-orang saleh, kau akan bertemu dengan Tuhanmu, kau akan menikmati surgamu. Itu motivasinya. Dan memang begitu setiap orang muslim. Dunia ini sebentar teman-teman sekalian. Itu target utama kita. Itu yang semestinya harus ditanamkan di benak setiap muslim. Abu Rafi radhiyallahu anhu mengatakan, jadi kebetulan beliau hadir dalam perang Mu'tah dan menyaksikan itu, paling banyak riwayat perang Mu'tah dari Abu Rafi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis tentang perang tersebut dan ia hadir secara langsung berkata, setelah terbunuh dan bendera muslimin jatuh, sementara setelah ketiga orang yang terbunuh, Nabi SAW tidak membebankan lagi bendera pada siapapun. Karena Nabi cuma sebutkan 3 orang ini. Sekarang siapa di antara muslimin harus jadi pemimpin? Maka demi Allah, aku melihat semua pasukan muslimin berlarian dari kancah peperangan. Karena sudah tidak ada. Abdullah mereka lihat mati, bendera jatuh. Berarti muslimin kalah. Bubar pasukan muslimin. Banyak yang keluar dari kancah peperangan. Sampai tidak ada seorang sahabat pun bersama dengan sahabatnya. Dan aku belum pernah melihat kekalahan sehebat itu. Kekuatan pasukan perang pada zaman itu tergantung pada bendera. Kalau bendera jatuh berarti dianggap kalah. Kalau masih ada berarti menang. Dan waktu itu saking dahsyatnya peperangan dan berbaurnya antara pasukan musuh sama pasukan muslimin, sampai muslim karena banyaknya pasukan musuh sampai setiap muslim lihat di kiri kanannya sudah nggak ada muslim. Dari kiri kanan semua ini musuh. Padahal sebenarnya masih banyak muslim, masih ribuan orang. Tapi saking banyaknya musuh yang berbaur dengan pasukan muslimin, satu muslim mungkin dikeroyokin 10 orang, 20 orang. Jadi dia lihat kiri kanan tidak ada lagi muslim. Begitu melihat bendera masih ada, mereka terus menyerang, berarti pasukan muslimin masih ada. Tapi begitu tidak ada, mereka coba. Sebenarnya di sini teman-teman sekalian, bahasa mereka berlarian keluar dari kancah peperangan bukan untuk lari dari medan perang ya, karena semua sahabat tahu itu dosa besar. Tapi ada dalam ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah lari dari kancah peperangan ini, kata Allah SWT, kecuali orang yang keluar untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi sebenarnya mereka pada saat keluar itu, mereka bukan berarti lari dari kancah peperangan, tidak. Mereka mau keluar dulu dari kancah peperangan, lihat nih, apa strategi baru. Karena tidak ada tujuan sahabat untuk lari pada saat itu. Ini perlu digarisbawahi, karena bisa saja orang menyalahpahami riwayat ini lalu mengatakan sahabat aja yang sudah rindu sama surga terus lari dari kancah peperangan. Bukan itu maksudnya. Jelas ini? Enggak ada suara, senyap. Allahu a'lam faham atau enggak. Sementara itu sedang terjadi teman-teman sekalian, waktu jatuhnya Abdullah bin Rawaha, dan ini sudah menjelang malam, sudah menjelang maghrib, sudah mulai agak gelap. Seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Thabit bin Akram radhiyallahu anhu. Ini nama harus dihafal. Thabit bin Akram radhiyallahu anhu, orang yang mulia ini. Dia lihat itu dan dia sempat juga, dia termasuk orang yang hadir di Badr. Thabit bin Akram radhiyallahu anhu. Ia lalu kemudian mengangkat bendera dan tidak seorang pun pada itu bersamanya, sendirian. Sebagian riwayat menyebutkan teman-teman sekalian, bendera muslimin sedang berada di tengah-tengah pasukan kafir, bersama dengan jenazahnya Abdullah bin Rawaha. Jadi dikelilingi oleh mereka. Untuk mengambil bendera berarti mati. Subhanallah, orang ini Thabit bin Akram datang menembus pasukan musuh tadi, sendirian berusaha sampai memegang bendera. Pada saat dia mengangkat bendera, dia lihat angkat bendera, ketiga sahabat yang tadinya bertanggung jawab memegang bendera selalu didampingi oleh pelindung-pelindung, sementara Thabit mengangkat bendera tidak seorang pun melindunginya. Kalau tadi Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Rawaha, setiap kali dia menyerang di belakangnya harus ada pasukan 10 orang, 20 orang yang menemani supaya membantu dia gitu kan. Tapi ini Thabit datang tidak ada satupun orang yang mendampinginya. Jadi saking beraninya radhiyallahu anhu. Saat bendera muslimin kembali tegak, maka yang berada di sekitar bendera kembali berkumpul, dan yang pertama mendatangi Thabit adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Jadi tadi mereka bukan lari untuk pengecut ya, tapi mereka lari untuk mengatur strategi keluar dari kancah peperangan. Lihat dulu apa yang harus dilakukan. Thabit lalu spontan menyerahkan bendera kepada Khalid bin Walid dan berkata, ambillah wahai Khalid. Khalid menjawab, wahai Thabit, engkau lebih tua, kau lebih senior ini dan menghadiri perang Badar. Khalid bin Walid tahu siapa Thabit ini, orang yang mulia gitu.
Kata Thabit, demi Allah aku mengambilnya untuk aku berikan kepadamu, engkaulah ahlinya. Saat itu keadaan bukan lagi saatnya berdiskusi, tapi harus segera ada yang bisa memimpin. Thabit tahu, walaupun dia muslim sudah lama dan Khalid baru masuk Islam, tapi secara strategi perang Khalid bin Walid lebih mahir. Maka dia pun melempar bendera tersebut dan memberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu Khalid pun tidak banyak berbicara, segera menegakkan dan menggerak-gerakkan bendera, tanda pasukan harus segera berkumpul. Subhanallah, tiba-tiba seluruh pasukan muslimin, ini yang tadi saya katakan teman-teman, bukan berarti lari karena takut, karena mereka bingung, balik kiri kanan tidak ada muslim yang kelihatan. Maka semuanya pada saat lihat bendera berkumpul seketika, ribuan orang tiba-tiba berkumpul di situ, dan segera semuanya bertakbir di sekitar bendera. Lalu Khalid tidak pakai menunggu, langsung mengatakan Allahu Akbar, serang ke arah mana saja, suruh serang. Orang-orang Romawi waktu lihat kejadian tersebut teman-teman sekalian, tiba-tiba pasukan berkumpul ribuan orang, mereka pikir ini ada bantuan datang. Ini dari mana? Kalau tadi pasukan yang sudah kewalahan ini sudah pada lari, kau bisa kembali, bagaimana ceritanya ini? Kalau di hukum mereka, negara mereka atau keyakinan mereka tidak mungkin terjadi gitu. Setelah itu mereka menyerang lagi dengan semangat seperti awal, padahal ini sudah sore, sudah maghrib gitu kan. Ini dari pagi berperang. Suku Ghassan dan suku Romawi waktu itu benar-benar tidak percaya melihat apa yang terjadi. Muslimin menyerang mereka sampai menjelang maghrib tadi, dan sampai malam tiba pun mereka masih terdengar pecikan takbirnya, dan sampai masih menjatuhkan korban-korban musuh. Sampai akhirnya Muslimin meninggalkan kancah peperangan setelah mengetahui tidak ada satupun pasukan Romawi yang masih tersisa. Mereka sudah lari semuanya pada saat itu. Nabi SAW kembali menggambarkan peperangan yang sedang terjadi setelah beliau diam sejenak, dan tepatnya setelah terbunuhnya Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, dan sekarang bendera di tangan Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Di sinilah beliau mendapatkan gelar itu. Serta muslimin kembali menyerang, dan ketahuilah bahwasanya peperangan yang sebenarnya puncaknya sekarang terjadi. Ya, karena seluruh sahabat itu berpikir sudah malam ini kita mati semuanya. Gak usah lagi ada yang hidup sampai besok hari, malam ini mati semuanya. Sekalian, bimbing kita meninggal, kita kejar surga bersama-sama. Itu yang disepakati. Pada malam harinya Khalid segera mengatur pasukan yang belum pernah dicatat oleh seluruh peperangan dunia. Gak ada sejarahnya ini. Cuma umat Islam yang punya sejarah ini. Pada malam itu, muslimin disuruh ya berkumpul semuanya, pasukan kafir lagi lari-lari, mereka kocar-kacir, besok pasti ada peperangan. Lalu ia mengganti posisi semua sahabat. Karena setiap hari kalau mau menyerang, selalu disusun pasukan yang sama. Yang bagian depan-depan, yang bagian tengah-tengah, yang bagian belakang-belakang, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Dan pasukan musuh karena sudah berapa hari ketemu tahu. Nah, ini. Orang kalau kita olahraga, lawan misalnya sama musuh, musuh tahu, oh ini yang depan, ini yang gelandang, ini yang belakang, ini yang... Orang tahu kalau misalnya main bola, orang tahu. Jadi orang sudah tahu nih, orang-orang mukanya. Khalid bin Walid atur strategi berbeda. Yang di depan ditaruh paling belakang. Yang wajah yang jarang dilihat oleh musuh di belakang disuruh maju ke depan. Dikocar, diacak-acak sama Khalid bin Walid ini. Lalu diubah-ubah, gitu kan? Pasukan itu diganti, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke belakang, diatur, diacak seperti pasukan baru semuanya. Lalu kemudian Khalid bin Walid memerintahkan agar baju mereka diganti. Jadi baju-baju, rupanya dulu kalau orang ditaruh di pasukan depan biasanya ada tanda. Mungkin diberikan kain warna merah, nanti di sana warna kuning, kan? Ada bendera-bendera kecil. Maka Khalid bin Walid suruh ganti baju satu sama yang lain. Kalau ada yang bawa baju cadangan, ganti semua bajunya. Jangan pakai baju itu sudah luka-luka, sudah kotor, penuh dengan debu. Kebanyakan sahabat waktu itu kebetulan bawa baju cadangan, maka mereka mengganti baju baru semuanya. Jadi baju yang kemarin rusak, itu sudah diganti semua. Ya, luka-luka mereka ditempelin dengan daun-daun pohon, kemudian mereka mengikat dengan sisa kain mereka, misalnya di dadanya ada sobek, maka mereka tempelin daun, lalu mereka ikat dengan kain, dililit di badannya, lalu pakai baju baru. Kemudian Khalid bin Walid juga mengganti bendera-bendera, jadi bendera-bendera mereka yang kemarin dikenal oleh musuh diganti semua. Kecuali bendera induk yang dipegang oleh pemimpin perang. Semua yang lain diganti, buat bendera baru. Tetap kayunya sama tapi warnanya berbeda. Ya. Kemudian pada saat itu Khalid bin Walid memotivasi mereka untuk semuanya sholat malam. Pada malam itu walaupun mereka dalam kondisi capek, letih. Setelah mengurus jenazah-jenazah para sahabat termasuk 3 pemimpin muslim tadi. Diurus semuanya, dimakamkan di situ semuanya.
Setelah itu mereka sholat malam dan mereka pada malam itu hampir semua tidak istirahat. Dan motivasi Khalid bin Walid adalah beberapa teman-teman kita yang baru kita makamkan sudah di surga sekarang. Tinggal kita yang harus menyusul. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk jangan berikan kesempatan lagi peluang ini hilang dari kita. Kalau perlu kita tidak pulang semuanya ke Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid mengatur strategi yang lain tambahan adalah Khalid juga mengutus 1.000 orang yang terbagi menjadi 20 kelompok dan setiap kelompok berisikan 50 orang. Jadi kan jumlah pasukan muslimin kan 3.000. Rupanya selama 6 hari itu yang jadi korban dari muslimin cuma berapa orang, segelintir orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah umat Islam yang mati pada saat itu 17 orang. 3 yang pemimpin ini, yang sisanya 14 orang dari sahabat. Bayangkan dari 3.000 setelah membunuh sekian ribu orang musuh. Jadi jumlah mereka masih utuh, seakan-akan masih utuh. Kalau cuma 17 orang dikurangi dari 3.000 nggak ada jumlahnya, ya. Tetap besar kita. Khalid bin Walid atur strategi. 2.000 orang yang sudah diganti-ganti bajunya semua ini, diganti benderanya, diatur strategi perang. Dan Khalid bin Walid cuma buat 2, kiri dan kanan. Tidak lagi depan, belakang, kiri kanan saja. Sehingga wajah mereka kelihatan semuanya dengan baju barunya, seakan-akan pasukan yang baru datang. Kemudian 1.000 orang Khalid bin Walid suruh keluar dari kancah peperangan. Keluar. Lalu dibagi menjadi 20 kelompok. Satu kelompok isinya 20 orang. Dan Khalid bin Walid menyuruh mereka 1.000 orang ini untuk pulang menuju ke arah Madinah. Ya, pergi jauh, keluar dari pasukan ini, pergi jauh. Itu kebetulan memang padang pasir ya di situ. Kemudian masing-masing harus dari arah yang berbeda. Jadi misalnya ini arah sana berbeda. Jaraknya harus bisa, yang penting sudah bisa lihat temannya, itu berarti sudah boleh dia buat di situ strategi untuk mengatur peperangan. Apa yang dibuat oleh 20 ini? Setiap kelompok harus memotong pelapa-pelapa kurma, daun-daun kurma, naik ke atas pohon, ditebas-tebasin pelapa-pelapa kurma. 50 orang ini dalam satu kelompok, 50 orang semuanya pegang pelapa kurma, lalu pelapa kurma itu ditaruh di pasir. Jadi mereka nanti kalau masuk ke kancah peperangan, caranya kata Khalid bin Walid, kalau satu lagi jalan, takbir, dan pelapa kurma ditaruh di padang pasir sehingga debunya terbang. Debunya semua naik gitu kan. Maka yang satu jalan, kalau dia lihat temannya sudah jalan mendekat, yang dekatnya bertakbir, juga sama lakukan lagi. Tapi ada jeda waktu. Terus saja 20 kelompok ini melakukan itu. Tapi besok paginya, setelah peperangan berkecamuk. Setelah itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid mengatur mereka untuk sholat subuh di tempat masing-masing. Khalid bin Walid sholat dengan pasukannya yang ada di depan 2.000 orang, dan yang sisanya mereka sholat masing-masing 50 orang ini, 20 kelompok. Pagi hari teman-teman sekalian, waktu sudah terang matahari, waktu itu Khalid bin Walid tidak serang habis subuh, sengaja memperlihatkan pasukan. Musuh nunggu, subuh nyerang nggak nyerang. Maka masih kelihatan musuh-musuh banyak yang mengambil jenazah-jenazah mereka, memindahkan, tapi mereka tidak lagi jenazah muslimin, sudah diamankan malam harinya. Besok pagi itu mereka tunggu sampai matahari terbit habis duha, baru Khalid bin Walid sengaja membiarkan bendera berbeda, wajah berbeda, pakaian sudah berubah. Orang-orang kafir ini lihat, ini 3.000 orang kemarin, 6 hari kita nggak bisa kalahin. Ini pasukan baru datang. Bagaimana bisa kalahin ini? 3.000 aja kemarin nggak habis-habis. Begitu Khalid bin Walid bertakbir, Khalid bin Walid bilang saya takbir 3 kali ya. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kalian ikut takbir, nggak nyerang nggak apa, ikut takbir saja. Biarkan menggema suara takbir di kancah peperangan 2.000 orang, gitu kan. Kemudian yang kedua takbir lagi. Yang ketiga kali takbir, Khalid bin Walid tidak menyerang. Biasanya sudah menyerang takbir ketiga. Ternyata isyarat adalah kalau sudah takbir yang ketiga, pasukan yang di belakang itu yang 20 kelompok tadi, 50 orang itu masuk. Takbir, maka yang pertama sekali datang 50 orang ini, 50 orang semua pegang pelapa kurma, ya. Daun-daun, kalau kita kayak daun apa namanya? Kelapa, ya. Itu dipatahin satu utuh dipegang, kemudian diseretin di padang pasir, jadi debunya terbang. 50 orang ini datang, Allahu Akbar takbir. Musuh lihat dari jauh, tambah lagi. Bergabung di pasukan, gitu kan. Tapi kan karena debunya banyak, tidak ditahu berapa jumlahnya. Karena ini debu harus ditarik. Gitu. Selesai itu musuh lihat ini, depan mata, mereka lihat depan matanya. Takbir, begitu tiba di pasukan, instruksi Khalid bin Walid, yang kedua kalau lihat sudah sampai, dia lihat jangkau dengan mata mereka. Tapi musuh nggak lihat. Masuk yang kedua, takbir lagi, Allah Akbar, 50 datang lagi, debu lagi berterbangan. Sampai 20 kelompok tadi. Musuhnya lihat itu bilang, ini pasukan baru datang.
Pada saat itu subhanallah, strategi Khalid ini luar biasa. Membuat sebelum tiba yang terakhir dan sebelum debu semuanya turun kembali, Khalid bin Walid takbir, suruh serang musuh. Serang sekarang. Padahal ini orang yang kemarin juga ini. Gitu kan. Pada saat musuh melihat tersebut dengan takbir, dengan pecikan takbir, mereka tidak berani lagi. Jadi pasukan musuh tidak ada yang berani menyerang. Walaupun mereka beryel-yel, dimotivasi, tidak ada yang berani maju. Saat musuh ketakutan, Khalid bin Walid pun tidak menunggu kesempatan emas itu, ia menyuruh seluruh muslimin menyerang pada saat itu. Abu Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan, demi Allah pada hari ke-7, hari Mu'tah itu terjadi peperangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya juga sesudahnya sehebat itu. Aku melihat pasukan musuh berlarian dari kancah peperangan karena hebatnya serangan muslimin. Dan saking cepatnya serangan muslimin dan mereka diamnya pasukan musuh, sampai-sampai pada saat itu waktu mereka diserang, mereka tidak sempat bergerak. Jadi dibantai, diinjakin sama kuda segala macam, jatuh gitu kan. Pasukan muslimin walaupun sedikit namun mengharapkan mati syahid pada saat itu, sementara pasukan musuh jumlahnya besar tapi ketakutan dengan mati, itu akhirnya terkalahkan. Mereka kocar-kacir, lari semuanya. Ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Khalid radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya, di Mu'tah telah patah dan rusak pedang di tanganku 9 buah. Antum pakai pisau aja nggak bisa patahin. Ya. Ini pedang 9 buah patah gimana tuh? Yang dipakai hantam ke musuh gitu kan. Sampai patah pedangnya, dia dihantam ke perisai, dihantam ke topi besinya musuh segala macam, ke kuda. Jadi akhirnya patah pedangnya, ganti pedang yang 9. Dan dikatakan juga dalam riwayat bahwasanya Khalid bin Walid meletakkan pedang tersebut 9-9-nya digantung di kudanya. Sudah punya persiapan. Gitu kan. Dan setiap berperang pasti Khalid pegang 2. Gitu kan. Dalam beberapa asar juga disebutkan Khalid bin Walid sempat memegang bendera dengan tangan kiri, pedang dengan tangan kanan. Ada riwayat lain mengatakan dia menghimpit tombak bendera dengan paha sebelah kirinya, kemudian kiri kanan pegang pedang. Luar biasa kemahiran yang. Khalid bin Walid bersama Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang bisa memegang pedang dengan tangan kanan dan tangan kiri, dan mereka berdua bisa mengontrol kuda dengan kakinya. Khalid bin Walid lalu masuk di tengah-tengah pasukan musuh dengan takbiran diikuti oleh para sahabat yang rindu surga dan mencari dari musuh pedang-pedang mereka untuk mendapatkan mati syahid, sampai akhirnya pasukan muslimin tiba di dekat pemimpin Romawi sementara pasukan mereka sudah kocar-kacir. Pada saat itu tiba-tiba Khalid bin Walid memerintahkan agar seluruh pasukan muslimin mundur karena sudah kocar-kacir pasukan musuh, gitu kan? Supaya tidak ketahuan jumlah muslimin, sudah kocar-kacir, sudah kacau semuanya sampai ada yang lari meninggalkan kancah peperangan, ada yang lari kembali ke benteng Romawi. Dan pemimpin Romawi pun lari, gitu kan? Pada saat dilihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid tidak menunggu. Beliau pun memundurkan pasukan muslimin. Mundur semuanya. Mundur pasukan muslim. Nah, mereka mundur semuanya sampai sudah tidak kelihatan lagi. Waktu itu pasukan musuh heran, kok bisa muslimin tidak masuk sampai menembus benteng-benteng mereka. Tapi mereka sudah traumatis ya. Akhirnya mereka mengatakan, jangan kejar mereka. Pimpinan Romawi bilang, biarkan mereka mundur dan jangan ada yang ikuti. Bisa jadi ini kebaikan buat kita, atau bahkan ini bisa strategi perang baru mereka. Jadi akhirnya ya terkalahkanlah Romawi pada saat itu, dan juga suku Ghassan dan korbannya mencapai di atas 10.000 orang. Terbunuh semuanya dan muslimin akhirnya pulang ke Madinah. Nabi SAW sempat memberitakan itu kepada muslimin, kalau Khalid bin Walid melakukan perbuatan ini, dan Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan. Bahasa Nabi SAW, Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan, ditangkap oleh sebagian sahabat kalau pasukan muslimin lari dari kancah peperangan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin mundur ke Madinah, dan karena berita ini tersebar di Madinah, kalau muslimin lari dari kancah peperangan dan bukan masalah menangnya, gitu kan? Maka seluruh wanita dan anak kecil keluar. Waktu itu semua wanita Madinah ya, dan semua anak-anak kecil diajak oleh ibu-ibunya, mereka bawa batu, menunggu di pintu gerbang Madinah. Tahu kira-kira dari Mu'tah perjalanan ke Madinah sekian hari, tunggu. Pas masukan Khalid bin Walid masuk, dilempari sama batu. Semua ibu-ibu, semua perempuan dan semua anak-anak. Apa yang mereka bilang? Kalian lari dari kancah peperangan, pengecut, dilempari batu. Semua perempuan itu semua anak kecil. Mana muslimin sekarang? Suaminya mau jihad, jangan, kesian saya gitu. Mau ke masjid, enggak, temani aja saya sholat berjamaah di sini. Habis semuanya. Iya, kerjakan perintah Allah gitu, semangat. Ini gimana sih? Gitu kan. Kendor-kendor.
Anaknya suruh pakai jilbab, kesian masih kecil, ndak usah dulu. Ya. Akhirnya sudah balik susah, masuk neraka lah. Gitu. Ini tidak ada semangat. Ini bayangkan semuanya teman. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari ya. Mereka melempari batu sambil mengatakan, sungguh kalian adalah orang-orang yang lari di kancah peperangan, kalian pengecut. Sampai salah seorang sahabat bercerita yang ikut di perang Mu'tah, pasukan itu mengatakan, aku termasuk yang ikut di perang Mu'tah, dan saat kami tiba di Madinah dan aku ingin memasuki rumahku, maka istriku tidak membukakan pintu untukku karena menganggap aku lari dari kancah peperangan. Istriku lalu berkata, engkau lari dari kancah peperangan, lalu kenapa mau menemuiku? Jangan sentuh aku, jangan bicara. Pengecut, pergi. Gitu. Itu perempuan zaman dulu. Zaman sekarang, Allahu a'lam. Bicara masalah hukum agama susah untuk diterima gitu. Jadi saya bilang teman-teman sekalian, bayangkan keimanan muslimin pada saat itu. Bagaimana sampai wanita dan anak-anak pun memiliki iman yang sangat sempurna. Bedakan dengan keadaan kita hari ini. Bukankah malah istri dan anak menjadi penyebab suami atau ayah malah sholat di rumahnya dengan rayuan mereka? Bukankah sekarang malah para istri dan anak yang menjadi penyebab setiap suami atau ayah tidak bisa menjalankan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa? Allah musta'an. Nabi SAW waktu mengetahui perilaku penduduk Madinah kepada pasukan Khalid, karena Nabi SAW belum dengar. Ibu-ibu sama anak-anak ini rupanya inisiatif sendiri, bukan disuruh. Gitu kan? Tersebar berita, Nabi SAW dengar. Lalu beliau pun mendatangi tempat tersebut dan memerintahkan agar seluruh muslimin berkumpul pada saat itu. Laki-laki dan perempuan, anak-anak, lalu kata Nabi SAW, sungguh mereka pasukan bukan yang lari dari kancah peperangan, tapi pasukan yang mengambil keputusan untuk mencari dukungan, dan aku pendukung setiap mukmin. Artinya ini pasukan benar. Karena intinya sudah menang sebenarnya. Jadi kan, walaupun tidak membawa ghanimah. Akhirnya pada saat itu mereka menerima, seluruh masyarakat Madinah hanya menerima pasukan Khalid bin Walid pulang. Nabi SAW mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 15 dan 16, ini yang sebab hukumnya keluar di situ ya. Jadi saya bilang tadi, kalau orang lari dasarnya yang pengecut itu lain. Tapi kalau lari untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan muslimin, itu bukan lari dari kancah peperangan. Karena tawalli yaumuz zahf atau lari dari kancah peperangan dosa besar. Bahkan masuk dalam 7 induk dosa besar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Tidak ada kata-kata mundur. Menang atau mati syahid. Ayat 16-nya, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur pada saat perang lagi berkecamuk, kecuali ini ada 2 hal yang kalau ini ada berarti tidak masuk dalam lari dalam kancah peperangan. Kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Kalau dia lari bukan karena 2 sebab ini, maka Allah murka padanya. Dan tempatnya neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Teman-teman sekalian, dalam syariat juga, agama Allah SWT ada hal yang perlu kita garis bawahi ya. Waktu terjadi perang Khaybar, kalau masih ingat kita pernah jelaskan itu hari, waktu sahabat tiba di dekat benteng Yahudi, mereka bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat sekali. Nah biasanya kalau terlalu keras juga ini mengambil energi. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian keraskan suara kalian, bertakbir iya, tapi jangan sampai berlebihan, sampai urat-urat lehernya semuanya kelihatan, gitu kan, sehingga memeras energinya. Kata Nabi SAW, jangan kalian keraskan seperti ini, karena yang kalian sedang panggil tidak tuli, Allah SWT dengar. Takbir iya, terdengar oleh musuh iya, tapi jangan berlebihan. Dan kata Nabi SAW, jangan pernah berharap bertemu musuh. Maksudnya apa? Kita pergi jihad iya, berharap musuh takut sama kita, pergi. Tapi kalau kalian sedang menemui musuh, kokohlah. Gitu kan? Karena targetnya bukan perang sebenarnya, targetnya kan membuat mereka mau menerima Islam, membuat mereka takut, gitu kan? Membuat mereka meninggalkan kebatilannya. Jadi kalau mereka sudah lari ya sudah. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kita, maka kokohlah. Tidak ada kata lain kecuali mati syahid atau membawa kemenangan. Pada saat berita perang Mu'tah tiba di Madinah dan seluruh pasukan muslimin sudah pulang ke Madinah,
Nabi SAW mendatangi rumah Ja'far bin Abi Thalib secara khusus dan menemui anak-anak Ja'far. Lalu memeluk mereka seraya beliau SAW menangis. Istri Ja'far saat melihat Nabi SAW menangis dan memeluk anak-anaknya bertanya, wahai utusan Allah, apakah ada informasi tentang Ja'far yang sampai pada anda? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Ja'far telah mati syahid di jalan Allah. Maka istri Ja'far pun tiba-tiba nangis. Ya, pada saat itu, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, menangislah, apa-apa menangis tapi jangan meratap. Ya, kalau orang sedih aja kehilangan, menetes air mata mungkin, tapi jangan meratap, jangan pukul-pukul badan, jangan tarik-tarik rambut, jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik. Niyahan namanya dalam bahasa agama kita, dalam hadis itu tidak boleh. Dan dalam keadaan seperti ini, kata Nabi SAW, seseorang boleh menangis, tapi jangan sampai engkau memukul dada dan juga wajahmu, serta jangan merobek baju, jangan mendoakan keburukan pada dirimu sendiri. Nabi SAW lalu bersabda kepada penduduk Madinah, buatkanlah makanan keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Dan ini juga keluar hukum dalam takziah, bagaimana kita dianjurkan untuk membuat makanan kepada keluarga orang yang sedang bersedih. Pelajaran yang diambil teman-teman dari perang Mu'tah. Yang pertama, jihad adalah ibadah mulia, dan setiap muslim semestinya menjaganya dan berusaha menghadirinya bila tiba saat yang tepat sesuai dengan syariat tentunya, karena banyak juga orang Islam sekarang semangat tapi tidak sesuai dengan panduan syariat, gitu kan? Ini tidak boleh, tapi kita melakukannya sesuai dengan panduan syariat. Ya, ada pemimpin muslim yang benar yang mengajak kita semuanya, maka itu kita lakukan, gitu kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kemuliaan para sahabat dalam mempertahankan agama mulia ini dan bagaimana keberanian mereka dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, keimanan sahabat termasuk para wanita dan anak-anak sangat luar biasa dan sempurna sampai mereka menolak kepulangan pasukan yang sudah berjuang karena dianggap lari dari kancah peperangan. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, memang pembicaraan masalah agama, hukum syariat, halal haram, Allah bolehkan, Allah enggak bolehkan, Allah perintah, Allah larang, Rasulullah perintahkan, Rasulullah SAW larang, ini sudah biasa di rumah mereka. Tiap hari anak-anak dengar itu, gitu kan? Sehingga membangun mereka menjadi seorang muslim dan muslimah yang kuat, yang kokoh. Yang kita sayangkan, subhanallah, ada sebagian rumah muslimin tidak pernah ada kalimat Allah, tidak mengucapkan salam di antara mereka, tidak pernah ada nasihat agama, maksiat demi maksiat terus berjalan. Bagaimana mau diharapkan bisa jadi generasi Rabbani ini? Enggak mungkin, gitu kan? Harusnya dibiasakan teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, pasukan Allah akan menang walaupun jumlahnya sedikit, karena kemenangan hanya dengan keimanan dan bukan jumlah pasukan, juga bukan karena canggihnya peralatan. Teman-teman sekalian, siapa yang pungkiri sekarang kalau negara kafir jauh lebih canggih senjatanya? Nah, kalau mau dibandingkan dengan jumlah umat Islam, sebenarnya harus habis. Kalau secara teori bisa dihabiskan umat Islam. Apa kurangnya senjatanya orang Yahudi di Palestina sekarang? Nggak ada kurangnya. Bahkan Israel termasuk negara 10 atau 5 negara ya, yang terkuat secara militer, yang memiliki senjata-senjata canggih, gitu kan? Dunia sekarang seperti itu. Umat Islam di sana pakai pisau dapur, teman-teman sekalian. Saya berapa kali masuk Palestina, kalau saya cerita sama mereka, saya duduk kalau ada waktu senggang, tidak ada pengajian sama jamaah, saya duduk, saya temuin di masjid, saya ngobrol sama mereka di Masjid Aqsa, ngobrol. Ya akhi, bagaimana ceritanya, bagaimana anak-anak mudanya saya temui, orang tuanya saya temui, saya coba tanya informasi. Gak bisa kita melawan, semua senjata disita, semua segala macam. Lalu dengan apa melawan? Ya kalau sudah jengkel sekali, ambil pisau dapur, tusukin aja satu tentara Israel itu. Mati ya mati, gitu kan. Sampai ada satu orang, bapak-bapak mungkin sudah jengkel sekali, anaknya rupanya digebukin sama tentara Israel. Dia ambil pisau dapur, taruh di jaketnya, lalu ditusuk sama tentara Israel. Berapa orang mati? Padahal kalau mau dipikir tentara Israel ini, bahkan ada ilmu bela diri teman-teman dikuasai oleh mereka, tidak dibagi oleh untuk orang lain. Ada ilmu bela dirinya orang Israel sendiri, tentara. Seperti itulah mereka lakukan. Tapi subhanallah kalah dengan orang yang tidak punya belajar bela diri. Dengan pisau dapur lagi. Gitu. Bahkan dibunuh beberapa orang. Ditangkap orang ini, masuk pengadilan. Ini kisah nyata. Ada fotonya bahkan dan ada tulisan dalam bahasa Arab tentang ungkapan dia. Ditanya sama hakimnya, kenapa kau bunuh pasukan kami? Kau kan aman sekarang, walaupun kami jajah. Maksudnya bisa makan, bisa transaksi, bisa berumah tangga, silakan, tapi ikuti peraturan. Ya, kenapa bunuh kami? Dia bilang, saya minta maaf, karena saya tidak punya senjata api. Kalau saya punya senjata, saya bunuh kalian semua. Gitu. Kebetulan saya cuma punya pisau itu, jadi saya bunuh sama pisau. Minta maafnya justru karena tidak punya senjata. Gitu.
Mana umat Islam yang seperti ini gitu ya. Yang luar biasa gitu. Ya memang subhanallah kita selalu terkenal dengan masalah-masalah seperti ini. Baik, kita masuk teman-teman sekalian, perang Zatu Salasil. Setelah perang Mu'tah ada peperangan besar lagi, gitu kan. Ini perang juga mulia yang harus dikenang oleh kaum muslimin. Sayangnya anak-anak muda Islam banyak kehilangan dalam kisah ini. Maka renungi baik-baik teman-teman sekalian. Kisah terjadi di Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah. Salah satu suku Arab yang berada di utara barat kota Madinah. Utara barat berarti kurang lebih utaranya Madinah itu ada negeri Syam dan ke baratnya ya. Yang bernama Quda'ah. Saat mendengar kalau pasukan muslimin mundur dari kancah Mu'tah, rupanya tersebar berita kalau muslimin mundur dari Mu'tah. Disebarkan oleh suku Ghassan dan suku Romawi, padahal mereka sudah kalah waktu itu. Bangsa Romawi mereka menyebarkan kita yang menang, umat Islam yang kalah. Padahal mereka sudah habis pada saat itu, banyak kacir-kacir. Secara teorinya umat Islam sudah menang, bahkan umat Islam memiliki kebaikan karena tidak mengenawan mereka, seperti itulah ya. Lalu kemudian mereka memotivasi suku Ghassan dan bangsa Romawi untuk bergabung dan menyerang Madinah. Sekarang suku yang ada di Quda'ah ini suku besar, punya ratusan ribu juga anggota, 100.000 pasukan. Mereka sekarang memotivasi suku Ghassan yang tadi kalah di Mu'tah sama bangsa Romawi, ayo kita serang yuk Madinah. Nabi SAW saat mengetahui maksud Quda'ah, maka beliau SAW segera membentuk pasukan yang kali ini diamanahkan kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Perhatikan ya, Nabi SAW baru dengar, sudah diserang duluan. Enggak ada nunggu pembantaian dulu gini. Ya, masih negosiasi, ya, masih ini dan itu, ini tidak ada. Nabi SAW baru dengar sudah langsung. Nabi SAW memanggil Amr, lalu berkata padanya, wahai Amr, aku akan mengutusmu memimpin pasukan yang dengan engkau, ya, dengannya engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan juga akan mendapatkan pahala. Kata Amr radhiyallahu anhu, walaupun baru masuk Islam ya, baru berapa bulan, belum setahun di sini, wahai utusan Allah, sungguh aku masuk Islam bukan untuk mendapatkan harta. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai Amr, sebaik-baik harta saleh di tangan hamba yang saleh. Artinya, kalau sesuatu yang Allah sudah halalkan ya halal, tidak usah khawatir masalah itu. Ghanimah, harta rampasan perang, halal buat umat Islam. Kalau kita menang lawan musuh, senjata mereka, ya, harta-harta mereka di kancah peperangan jadi milik kita dan dibagi rata kepada muslimin. Kecuali kalau ada yang duel, satu lawan satu, maka yang menang dari muslimin mengambil hartanya satu orang itu. Tapi kalau menang dalam kancah peperangan semua harus dikumpulin, nanti pemimpin yang membaginya. Itu halal. Kata Nabi SAW, telah dihalalkan untukku ghanimah yang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain disebutkan, kalau nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, beliau mereka kalau menang peperangan, maka seluruh harta rampasan perang musuh dikumpulin, ditumpukin sampai seperti gunung, lalu Nabi tersebut berdoa dan turunlah petir yang membakar harta rampasan perang tersebut. Haram bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi bagi kita halal. Di sini mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, boleh enggak saya ikut berperang? Salah satu tujuannya selain jihad, mengejar mati syahid, saya juga mau dapat ghanimah. Boleh. Tidak ada larangan. Karena salah satu tujuannya itu. Tidak mengganggu keikhlasan. Boleh enggak saya mengejar surga supaya saya dapat fasilitasnya? Dapat layang-layangnya, bidadarinya, bidadarahnya, dapat pakaian emasnya. Memang itu targetnya. Gitu kan? Boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Nah, memang itu targetnya. Itu kan janjinya. Jadi jangan bingung teman-teman sekalian. Harus kita tahu, janji Allah kita kejar. Makanya Nabi SAW mengatakan itu kepada Amr, wahai Amr, saya akan utus kau pasukan. Nabi ingin motivasi karena dia masih mu'allaf. Kau akan menang, dapat pahala banyak loh ini. Pahala jihad. Kalau mati syahid. Dan kau akan dapat ghanimah kalau kau menang. Besar. Amr sudah faham masalah surga, pahala jihad. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya siap perang tapi tidak butuh ghanimah. Kata Nabi SAW, hai Amr, ketahuilah, sebaik-baik harta soleh, harta halal maksudnya. Kalau kau menang dapat ghanimah, harta halal itu. Di tangan anak yang hamba yang soleh. Artinya kalau kau punya ini dan kau bisa alokasikan pembangunan masjid, apalah kegiatan sosial, maka baik buat kamu. Kenapa enggak gitu? Pelajaran penting saudaraku, masalah kepemimpinan, terutama peperangan yang dijadikan tolok ukur adalah keterampilan dan pengalaman. Khalid bin Walid saat mengambil alih pasukan muslimin di Mu'tah, baru menganut Islam 4 bulan saja. Demikian pula di perang Zatu Salasil, Amr bin As baru masuk Islam 5 bulan saja.
Nabi SAW sudah mengangkatnya menjadi pemimpin perang. Jadi di sini teman-teman harus kita berikan pada ahlinya. Walaupun orang itu mu'allaf, tapi kalau memang dia mahir di bidangnya ya sudah kasih. Tidak ada katakan ini orang senior, maka biarin saja biar dia tidak mahir, nggak apa-apa. Enggak. Harus keterampilan. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian mengembalikan masalah bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Harus ahlinya. Nabi SAW membentuk pasukan berjumlah 300 orang saja. Enggak lebih dari itu. 300 orang pasukan ini. Dipimpin oleh Amr bin As, dan di pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Amr bin As mulai berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Karena jumlahnya 300. Ini suku Kuda'a yang akan diserang ini teman-teman sekalian. Jumlahnya di atas 150.000 orang. 150.000 orang bukan jumlah yang kecil. Pasukannya 100.000 orang. Mau diserang. Nabi utus berapa? 300 orang. Perang Mu'tah masih penting 3.000. Ini 300 saja. Gitu kan. Maka Amr bin As kalau jalan supaya tidak ketahuan, kenapa ada pasir, orang bisa lihat, pasukan muslimin bawa bendera, ketahuan. Jadi Amr bin As balik sekarang. Mereka di malam hari jalan, tidak tidur, siang hari mereka istirahat. Cari tempat-tempat yang tersembunyi, bukit-bukit segala macam, lembah, mereka istirahat. Siang hari. Sampai pasukan muslimin mendekati suku Kuda'a. Dan Amr bin As berhasil mengumpulkan informasi dalam waktu yang sedikit tentang kekuatan musuh dan bagaimana menghadapinya. Amr bin As waktu itu mengirim dan beliau sendiri ikut memata-matai, melihat dari tempat-tempat yang tinggi. Kebetulan suku Kuda ini tinggal di sebuah lembah, banyak gunung-gunung di sekitarnya. Maka dari gunung bisa kelihatan berapa rumahnya, berapa banyak pasukannya, segala macam bisa dinilai kurang lebih. Dan memang ternyata mereka betul-betul lagi mempersiapkan 100.000 pasukan, plus akan datang dari suku Ghassan dan Romawi juga. Sekian banyak, belum disebutkan jumlahnya, akan bergabung. Jadi ini ratusan ribu akan menyerang Madinah, jantung kekuatan muslimin. Kalau tadi perang Mu'tah muslimin yang datang ke tempat mereka, gitu kan? Kalaupun tadi 3.000 orang di perang Mu'tah mati semua, maka jarak antara Jordania sama Madinah masih jauh. 1 bulan lebih perjalanan kalau orang cepat, bisa 2 bulan kalau pasukan, gitu kan? Maka sangat jauh. Kalau ini sekarang tidak, mereka akan serang Madinah. Amr bin As selalu mengirim surat kepada Nabi SAW di Madinah meminta bantuan personil karena Kuda'a berjumlah sangat besar. 150.000 orang. 100.000 orang jumlahnya yang pasukan inti. Maka Nabi SAW mengirim bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Di dalam pasukan itu terdapat Umar bin Khattab. Jadi tadi pasukan pertama 300 nggak ada Umar. Sekarang ini ada Umar yang ikut. Jadi bergabung semuanya. Di sini teman-teman sekalian yang luar biasanya, jadi kalau ada orang yang menganggap, oh ada beberapa sahabat walaupun mereka itu mulia, tapi mungkin jarang namanya disebutkan dalam peperangan, ini keliru. Di peperangan ini teman-teman, mayoritas sahabat Nabi yang mulia, yang senior-senior semua dari Muhajirin, dari Ansar, diikutkan di sini oleh Nabi SAW. Diikutkan di sini. Sebelum Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berangkat meninggalkan Madinah, Nabi SAW menitipkan pesan agar ia jangan berselisih dengan Amr dalam hal apapun. Abu Ubaidah, pemimpin dari Madinah, pasukan tambahan. Amr, pasukan inti yang sudah berangkat sebelumnya. Ini bantuan. Maka kata Nabi SAW, hai Abu Ubaidah, jangan kau berselisih dengan Amr. Kau pemimpin, dia pemimpin, tapi jangan berselisih. Tetap dia pemimpin inti. Saat kedua pasukan bertemu dan tiba waktu sholat, Abu Ubaidah ingin jadi imam. Maka Amr mendatanginya dan berkata, wahai Abu Ubaidah, engkau adalah pasukan tambahan untuk memperkuat pasukan inti bersamaku. Maka aku adalah pemimpin kalian. Waktu itu teman-teman Abu Ubaidah bin Jarrah, satu dari sahabat di 10 orang yang masuk surga, sudah masuk Islam dari dulu, sudah lama, hadir di Badr, hadir di Uhud, hadir di perang-peperangan Nabi SAW, banyak, pengalamannya banyak itu. Dari sisi keutamaan dibandingkan dengan Amr, Amr baru 5 bulan masuk Islam, gitu kan. Tapi Amr, dia faham dia pemimpin, maka dia bilang waktu Abu Ubaidah mau jadi imam, sudah mau maju jadi imam, sebentar Abu Ubaidah, kau pasukan tambahan, saya pasukan inti, saya pemimpin, gitu kan. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu tentu lebih senior dan tahu kalau Amr bin As baru masuk Islam 5 bulan, keimanannya membuatnya mengalah, gitu kan. Karena dia sudah masuk Islam, dia sudah lama, dia mengalah. Dia bilang baik, ini Rasulullah sudah ingatkan jangan berselisih dengan Amr, maka dia pun mengatakan baiklah, kau jadi pemimpin sholat. Teman-teman perlu tahu ya, orang kalau baru masuk Islam 5 bulan, kira-kira sudah berapa ayat yang dihafal? Ya kan yang masuk Islam 5 bulan, antum lahir dalam keadaan Islam masih kocar-kacir bacanya. Ini baru 5 bulan gitu. Jadi bacaan juga masih pas-pasan. Gitu kan.
Pelajaran yang kita harus ambil teman-teman sekalian, bagaimana Islam mengajarkan kepatuhan pada pemimpin selama bukan maksiat pada Sang Pencipta. Dan ini merupakan ciri kekuatan persatuan umat Islam. Walaupun Amr baru saja 5 bulan yang lalu merupakan salah satu dari pemimpin orang-orang kafir, namun sekarang ia Muslim dan ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin, maka semuanya harus patuh. Maka pada saat itu kepemimpinan sepenuhnya di tangan Amr ibn As radhiyallahu anhum ajma'in. Amr bin As lalu memerintahkan agar berkemah di sekitar suku Quda'ah pada malam sebelum penyerangan, dan saat itu sangat dingin. Sementara Amr melarang pasukan siapapun tidak boleh ada yang menyalakan api. Waktu itu teman-teman, dinginnya luar biasa, karena padang pasir, dingin luar biasa. Saya pernah ceritakan kisah ini ya, tapi ini berhubungan dengan sirah kita, karena ini memang, ini kisahnya, ini rentetan sirahnya sampai di sini bahasan kita. Maka pada saat itu, perlu kita tahu teman-teman, di Madinah, kalau kami dulu waktu masih di sana, kadang-kadang kalau dingin sekali bisa 5 derajat, ya, dingin sekali. Bahkan saya pernah dapat di Madinah, turun hujan, itu es batu, sampai kaca-kaca mobil pecah. Kalau musim dingin sekali. Cuma Madinah masih banyak bangunan. Kalau kita keluar sedikit dari Madinah, mulai masuk padang pasir 5-10 kilo dari Madinah, itu sudah luar biasa dingin. Karena padang pasir rata, anginnya merata. Dingin sekali, bisa dibawa mungkin 0 derajat gitu kan. Waktu itu kebiasaan orang kalau lagi perjalanan, mereka harus bakar api. Gak bisa enggak. Supaya hangat, mereka dekatkan diri. Dari semua kemah, setiap kemah boleh bakar api unggun di depannya. Satu kemah berisi 4-5 orang maksimal. Mereka membakar itu, mereka duduk sambil hangatin badan. Kadang-kadang juga di sekitar kemah dipasang 5-6 api mengelilinginya supaya hangat dari seluruh penjurunya. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang cuma 5-6 kemah tapi sudah seperti satu perkampungan terang dari jauh. Karena di padang pasir gitu kan. Maka pada saat itu Amr mengatakan, instruksi saya malam ini kita tidur dingin, tidak boleh ada api. Umar bin Khattab datang. Umar bilang, hai Amr, sungguh pasukan kedinginan. Maka biarkan mereka menyalakan api. Untuk menghangatkan tubuh mereka. Apalagi besok engkau akan suruh mereka untuk menyerang musuh. Maka kata Amr dengan tegas, tidak boleh ada api. Satu pun tidak boleh ada api menyala. Ini instruksi, harus patuh. Umar waktu itu tahu ini Amr bin As. Anak baru kemarin lahir ini. Baru 5 bulan masuk Islam. Dan Amr bin As dan Umar tahu Umar bin As ini dulu musuh Islam. Dulu dia dutanya Quraisy untuk menjemput muslimin yang hijrah ke Habasyah. Sampai hanya dapat hidayah di sana tentunya. Jadi Umar marah. Tapi Umar mau marah sama dia. Serba salah. Datangi Abu Bakar. Sahabat yang paling bijak adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Masa Amr larang kita bakar api? Kata Abu Bakar, hai Umar, ini adalah utusan Rasulullah SAW. Ini pilihannya. Jangan kau bantah. Pasti dia benar. Ikuti saja. Kedinginan, tidak apa-apa. Maka Umar pun diam. Abu Bakar sudah nasihati, ya sudah. Ya, diam. Pada malam itu sahabat kedinginan. Sampai dalam beberapa asar disebutkan banyak di antara mereka tidak bisa tidur. Karena dinginnya. Walaupun ada kemah gitu kan. So habis sholat subuh, waktu mau sholat subuh, dikumandangkanlah azan. Kemudian para sahabat mulai kumpul. Amr bin As ditunggu. Karena mau jadi imam. Dia pemimpin, dia harus jadi imam. Lalu dia bilang sama orang-orang yang di sekitarnya, ada 2-3 sahabat yang khusus untuk melayani pemimpin perang. Dia bilang, bawain untuk saya air, saya mau mandi junub. Rupanya dia malam itu mimpi mandi junub. Ini lagi di kancah peperangan bisa mimpi junub ya. Masya Allah. Luar biasa gitu. Beliau mimpi ada junub. Datangkan air, beberapa kendi air didatangkan. Begitu Amr pegang, dingin sekali. Kayak es batu gitu. Kata Amr, saya nggak mau mandi, saya mau tayammum. Waktu dia ucapkan itu, ini pasukan sudah nunggu semua di depan kemah untuk sholat subuh, tinggal tunggu dia saja. Waktu dia bilang, semua pasukan dengar, Umar ada di situ. Umar bilang, hai Amr, ada air, dari mana kau bisa tayammum? Ini masalah lain lagi, ini masalah kedua ini. Tadi malam sudah nggak boleh bakar api, sekarang lagi buat masalah nih. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau. Saya harus tayammum saja. Ada di sebelahnya Umar, Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Diam. Dengar saja, biarin. Ya sudah. Apa boleh buat? Jadi Amr bin As jadi imam subuh itu tayammum dalam keadaan junub. Karena dinginnya air. Baik, habis sholat subuh, takbir gitu kan. Menyerang. Dan Amr bin As memberikan sebuah strategi di sini. Tidak boleh ada satupun di antara kalian yang berpisah sama temannya. Harus partner. Ya, masih sama, karena gelap, masih gelap.
Harus tahu temannya ini, gitu kan? Sebagian sahabat bahkan ada yang mengikat kain antara kudanya sama kuda temannya. Sehingga kudanya kalau jalan lebih jauh ketarik, gitu kan? Karena memang tidak boleh pisah, begitu instruksinya. Jadi harus tahu temannya. Jangan sampai dia salah bunuh nanti di situ, gitu kan? Karena memang ini masuk di pasukan musuh gelap. Maka pada saat itu pun pasukan musuh diserang tiba-tiba habis subuh dan ternyata subhanallah strategi ini berhasil, ya. Bagaimana pasukan muslimin berhasil mengalahkan mereka dan pasukan Qudaa yang sudah 100.000 pun pada saat itu mereka lagi berlalai-lalai dan ternyata dengan hikmah Allah di malam itu karena musim dingin mereka mabuk-mabukan. Mereka mabuk-mabukan, mereka minum khamr, pesta-pesta segala macam karena mereka anggap mereka akan menang, 100.000 pasukan akan menyerang Madinah dan seterusnya lah. Mereka berfoya. Jadi banyak yang teler, mabuk. Dengan cara itu subhanallah Allah SWT buat mereka begitu, maka pasukan muslimin berhasil menyerang. Dan banyak di antara mereka sudah selesai, tidak bisa angkat senjata dalam kondisi mabuk, masih ngantuk, nggak bisa dikuasai oleh muslimin. Waktu itu tentu ada sebuah hukum juga, bukan waktu itu, sebenarnya kapan saja ya. Ada hukum syar'i teman-teman sekalian. Kalau kita menang, kita boleh menangkap musuh sebanyak mungkin. Tawan aja, tangkap ini misalnya kalau sekarang di borgol atau diikat, dijatuhkan misalnya di tanah atau diikat di mana, tangkap 2-3 orang. Berapa orang kita tangkap itu menjadi hamba sahaya. Masing-masing orang kalau tangkap gitu kan. Maka ditangkap orang-orang itu biasanya begitu. Atau ditangkap, dikumpulkan, nanti dibagi kepada pasukan muslimin. Tergantung keadaan pemimpin, keputusan pemimpin pada saat itu. Waktu itu pasukan muslimin sudah menang. Maka Amr bin As melakukan instruksi. Sudah nggak usah kejar yang sudah lepas. Lari-lari suku kuda ini pada kocar kacir. Yang ada saja. Umar datang lagi. Hai Amr, hukum dari mana ini? Rasulullah SAW bolehkan kita menangkap tawanan. Pokoknya instruksi saya nggak boleh. Jangan. Cukup. Sekarang ini ghanimah yang sudah ada, bawa pulang ke Madinah. Udah, pulang ke Madinah. Ini dalam kondisi betul-betul Umar ini sangat jengkel. Umar sempat waktu itu datang lagi ke Abu Bakar yang ketiga kali. Abu Bakar gimana? Sama. Jangan bantah. Sudah pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Kepemimpinan perang itu berlaku semenjak keluar dari kota itu, kota keluar Madinah. Karena kalau sampai Madinah sudah memimpinnya Rasulullah SAW. Sekarang keluar. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, Umar sudah tahu ini sudah lepas pemimpinnya. Tidak ada lagi Amr nih. Sudah selesai ceritanya. Dulu waktu di situ, Umar lebih dulu ke masjid. Begitu tiba di masjid, sudah pelukan sama Nabi SAW. Salaman, ya Rasulullah, ada kejadian nih. Bukan Umar cerita tentang menangnya peperangan. Amr nih buat masalah. Yang pertama, kita kedinginan tidak boleh bakar api. Ini gimana caranya? Sampai pasukan ada tidak tidur. Yang kedua, dia junub. Ada air, nggak mau mandi. Tayamum dan mengimami kami sholat dalam keadaan junub. Ini masalah lain. Yang ketiga Rasulullah, kami nggak boleh nangkap-nangkapin musuh. Ghanimah yang sudah disuruh bawa pulang saja. Pas selesai Umar sampaikan, pasukannya Amr tiba. Masuk, turun, melaporkan tentang kemenangan. Setelah sampaikan kemenangan, ini ghanimahnya ya Rasulullah segala macam. Umar lagi nunggu nih, Nabi bagaimana menghakimi Amr. Lalu Nabi SAW bilang, duduklah ya pasukan, duduk semua. Amr suruh duduk, Umar di sebelahnya. Kata Rasulullah, hai Amr, sudah sampai keluhan saya, keluhan kalian dari Umar. Apa jawabanmu sekarang? Kenapa kamu larang pasukan untuk bakar api malam-malam? Kenapa kamu tidak mandi pakai air sementara ada air dan kamu junub? Dan kenapa kamu larang mereka menangkap tawanan-tawanan perang? Kata Amr, ya Rasulullah, kalau masalah pertama, jumlah kita 300 melawan 150.000 orang ini. Ini bukan main-main, jumlahnya besar. Kalau malam itu kita nyalakan api dan suku kuda tahu, maka habislah kita. 100.000 orang, mereka bisa membunuh kita sebentar kalau cuma 300. Tapi dengan cara seperti itu, kita kedinginan sedikit tapi mereka tidak tahu kita ada, pagi-pagi kita serang berhasil menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Umar jadi diam karena tahu ini benar. Yang kedua, kenapa kau mandi junub? Kenapa dengan tayamum tidak mandi junub? Ya Rasulullah, dingin. Saking dinginnya sampai waktu saya sentuh seperti es. Saya kalau mandi, ya, kemudian saya mati atau saya sakit, tidak bisa pimpin perang. Sementara saya harus nyerang subuh. Dan Anda tidak menunjuk orang pengganti saya kalau saya mati. Kan biasanya Nabi tunjuk, kayak tadi Pramuta kan, kamu kalau mati diganti fulan. Ini enggak ada. Berarti dia pemimpin tunggal di sini. Gitu kan? Maka kata dia, ya Rasulullah, saya daripada sakit, saya tayamum, walaupun ada air. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar diam lagi. Ini yang kedua kali. Lalu yang ketiga,
Kenapa kau tahan tawanan? Ya Rasulullah, 300 orang, lawan 100.000 orang lebih. Alhamdulillah target kita sudah tercapai, sudah menang. Sudah ada ghanimah dibawa pulang, selesai. Suku kuda tidak tahu jumlah kita. Kalau dia tahu, mereka tahu jumlah kita. Kalau pada saat kita kocar-kacir, ngejar-ngejar orang, mereka bisa bentuk pasukan baru, melawan kita. Sekarang Alhamdulillah sudah menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Yang ketiga kali. Maka Umar pun akhirnya menerima hukum tersebut. Jadi emang teman-teman sekalian, ini hukum syar'i subhanallah. Allah SWT mudahkan buat kita. Ya. Kalau ada betul-betul orang dalam kondisi begini, betul-betul memang dingin sekali. Bukan seperti sekarang tentunya. Sekarang bisa pakai air panas, atau dalam kota, berbeda hanya hujan sedikit. Jangan jadikan ini sebagai hujah ya. Bukan, tapi ini kondisinya seperti tadi, di peperangan, dingin sekali. Dia pemimpin perang, keadaannya seperti itu. Ya, itu baru kemudian ada rukhsah dalam agama kita. Perlu digarisbawahi juga teman-teman sekalian, bahwasanya selama hidupnya Nabi SAW, hukum di tangan beliau dan perilaku sahabat yang dihakimi oleh Nabi SAW menjadi hukum. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang juga mengatakan ada banyak perbuatan yang para sahabat lakukan yang Nabi tidak contohkan. Padahal sebenarnya waktu itu hukum lagi turun, hukum lagi dalam proses penyempurnaan, gitu kan? Dan Nabi SAW masih ada. Kalau kita tarik kejadian ini kepada kita ke sekarang, sementara Islam sudah sempurna, kita seperti menambah-nambah agama. Kalau di zaman Nabi SAW berbeda, wahyu lagi turun, kan gitu. Karena banyak orang sekarang jadikan argumen di Indonesia itu. Sahabat juga banyak kerjaan perbuatan yang Nabi tidak perintahkan, padahal Nabi masih hidup waktu itu. Nabi SAW meluruskan kesalahan mereka, mendukung mereka, makanya ada sunnah Nabi SAW yang sifatnya kauliyah, fi'liyah, dan ada takririyah. Perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi SAW. Ini persetujuan Nabi SAW pada saat Nabi masih hidup. Kalau kita sekarang bagaimana Nabi SAW persetujukan kita sementara beliau sudah meninggal SAW dan agama Islam sudah sempurna. Maka ini perlu digarisbawahi, dan teguran Nabi SAW kepada sahabat meluruskan atau mendukung atau mendiamkan adalah hukum. Hal ini tidak berlaku pada keadaan kita sekarang karena Nabi SAW telah wafat dan agama juga Al-Quran sudah sempurna. Maka bila seseorang memposisikan diri seakan-akan Nabi SAW bisa menentukan semaunya sendiri, maka akan bertambahlah agama ini. Pada peperangan tersebut terbunuh puluhan suku Qudaa dan tertawan puluhan orang pula, sementara tidak seorang pun dari muslimin yang mati dan jadi korban kecuali satu orang sahabat yang juga hanya terluka kecil dan sembuh beberapa hari kemudian. Inilah kiprah Amr bin As radhiyallahu anhu yang berhasil menjalankan misi Nabi SAW dengan kemenangan, harta rampasan perang, dan tidak satupun yang jatuh jadi korban dari muslimin. Dan kiprah lainnya nanti akan terlihat pada saat pembebasan kota Mekah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan tentu saja teman-teman sekalian perlu kita ketahui setelah kejadian ini, maka Umar bin Khattab justru melunak dengan Amr radhiyallahu anhu majma'in. Dan ini tentu kebijaksanaan jiwa yang luar biasa ya. Jadi Umar hanya ambil pelajaran, ternyata tidak selamanya orang yang baru masuk Islam salah semua. Gitu ya. Maka beliau pun semenjak itu banyak, terutama di zaman khilafahnya, memberikan wewenang-wewenang kepada Amr bin As, termasuk ekspansi ke Mesir tahun 20 Hijriah. Dan Amr bin As sangat dipercaya oleh Umar bin Khattab dalam strategi-strategi perang sebagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terakhir teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin penutupan kita adalah Perang Juwainah, atau dikenal juga dengan Perang Khabat. Ya, ini nama daun pohon ya. Ini bulan Rajab tahun 8 Hijriah. Ini yang terakhir dalam bahasan kita. Tentu tadi Zatu Salasil itu juga teman-teman sekalian, ada sebagian riwayat yang menyebutkan kalau pasukan musuh waktu itu sempat berencana atau bahkan sudah melakukan, mereka sudah membuat rantai-rantai, kemudian mereka mengikat tangan satu sama yang lain supaya tidak lari dari kancah peperangan. Sebagian ahli sejarah mengatakan ini terjadi di perang Mu'tah. Musuh-musuh tadi Romawi dan suku Ghassan ada yang mengikat diri, kurang lebih 50.000 orang, mereka mengikat diri satu sama yang lain, dan di belakang mereka digali sebuah parit yang dibakar api sehingga mereka tidak ada yang bisa lari. Dan ternyata itu menjadi kuburan buat mereka sendiri pada saat pasukan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Ini sedikit tambahan saja. Ada yang mengatakan ini terjadi di perang Mu'tah dan terjadi di perang Zatu Salasil, tapi lebih dekat ini terjadi di perang Mu'tah. Karena di perang Zatu Salasil tidak ada penyerangan, tidak ada perlawanan dari musuh. Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pada saat sudah kembali ke Madinah tadi dari perang Zatu Salasil,
di bulan Rajab tahun 8 Hijriah dengan jumlah 300 personil lagi dan di dalam pasukan juga termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Tentu Umar bin Khattab secara keutamaan juga lebih utama daripada Abu Ubaidah. Tapi di sini Nabi SAW sekali lagi meletakkan orang yang dianggap lebih layak untuk memimpin peperangan. Gitu kan. Pasukan ini sangat sederhana dan tidak memiliki bekal yang banyak sementara perjalanan jauh. Saat itu semua pasukan berjalan kaki, tidak ada satu orang pun yang pakai kuda. Dan mereka hanya memiliki 2 ekor unta saja. Pada saat bekal mereka, makanan mereka habis, mereka memakan daun-daun pohon. Dan daun pohon itu dikenal dengan pohon khabat. Makanya dikenal juga dengan peperangan khabat. Ya. Sariyah ini pun dikenal dengan Sariyah Khabat. Di dalam pasukan terdapat seseorang yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Radhiyallahu anhu majma'in. Qais ini, ayahnya dia Sa'ad bin Ubadah, pimpinan orang Ansar. Ya. Ia terkenal dengan kedermawanannya. Ia ingin melakukan sesuatu agar bisa memberikan makan pasukan karena tidak ada makanan, habis, mereka masak makan daun terus, airnya pun hampir habis gitu kan. Dari kejauhan ia sempat melihat ada sebagian Arab Badui dalam perjalanan yang sedang mengembala unta dan kambing, maka ia pun mendatangi mereka. Saat tiba di sisi para pengembala, Qais berkata, apakah kalian mau menjual sebagian gembalaan kalian padaku? Maka para pengembala Arab tersebut menjawab, iya. Kata Qais, tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk membayar kalian. Aku ingin butuh beberapa ekor unta, kambing, domba untuk diberikan makan pasukan. Tapi aku tidak punya uang sekarang. Kata Qais, tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk membayar kalian. Kalau kalian setuju, aku akan membayar kalian dengan kurma Madinah. Pada saat itu tentu kurma Madinah itu terkenal kurma yang mahal dan berkualitas. Kebetulan Sa'ad bin Ubadah, ayahnya Qais radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang yang kaya raya. Sa'ad bin Ubadah ini, kalau teman-teman masih ingat kisahnya, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, ya, pada saat awal hijrah ke Madinah, yang kata Sa'ad bin Ubadah, hai Abdurrahman, saya setengah kebun kurma Madinah milik saya, gitu kan. Kita bagi 2, setengah buat kamu, setengah buat saya. Dan ada 2 orang istri saya, lihat salah satunya yang mana kau cocok, saya ceraikan, setelah masa iddah kau boleh nikahi. Jadi terkenal dengan kekayaannya radhiyallahu anhu. Maka Qais ini dikenal, satu jazirah Arab kenal kalau kurma Madinah, ya, yang paling kaya terkenal Sa'ad bin Ubadah. Ini anaknya Qais. Qais bilang, saya akan bayar kalian nanti dari kurma, dari kebun ayah saya. Dari kebun ayah saya. Para pengembala bilang, apa jaminannya kalau engkau akan membayar dengan kurma Madinah? Kata Qais, aku Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Aku anaknya Sa'ad. Dan Sa'ad dikenal. Para pengembala lalu berkata, engkau telah menggunakan nasabmu sebagai jaminan, maka ambillah. Orang-orang Arab dulu menghormati nasab, ya. Dia sudah bawa nama ayahmu, ayahmu terkenal, kami akan tagih nanti. Kau sudah jual nasabmu sebagai jaminan, maka silakan ambil. Berapa unta, kambing kamu mau, silakan. Qais lalu mendatangkan beberapa saksi dari sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. Dia minta, hai Umar, datanglah bersaksi kalau aku betul-betul anaknya Sa'ad, supaya kita bisa ambil beberapa unta dan kambing untuk berikan makan pasukan. Namun Umar sempat berkata kepada para pengembala, jangan kalian menjual gembala kalian kepada Qais, karena ia pribadi yang miskin. Orang ini bukan orang kaya, ayahnya yang kaya. Sementara pemilik harta adalah ayahnya. Para pengembala karena mengenal Qais dan Sa'ad, mereka menjawab, mustahil orang seperti Sa'ad tidak membayar untuk anaknya. Maka terjadilah transaksi jatuh tempo pada saat itu. Ya. Jadi boleh ngambil, bayarnya nanti. Ya. Sampai setiap hari, sampai hari ketiga, Qais terus menyembelih setiap hari seekor unta. Setelah 3 hari Umar penasaran dan melaporkan pada Abu Ubaidah bin Jarrah kalau Qais tidak menggunakan hartanya membeli unta tersebut dan membeli dengan harta ayahnya, tapi belum izin dari ayahnya. Maka Abu Ubaidah pun akhirnya melarang Qais melanjutkan niatnya. Ya. Jadi ternyata di sini Qais sudah mengambil berapa ekor dan sudah 3 hari berjalan, tapi waktu itu Abu Ubaidah belum faham. Karena ini transaksi antara Qais dengan beberapa pengembala kambing dan cuma berapa orang yang saksikan. Umar pun melihat karena orang-orang Arab itu mau kasih, didiamkan. Tapi setelah 3 hari penasaran secara hukum, halal enggak ini? Maka Abu Ubaidah pun melarang, tidak boleh lagi, hai Qais, cukup sampai hari ini. Makanan yang ada, makan daun, makan apa terserah, enggak ada masalah. Karena kehabisan makanan maka pasukan sempat kelaparan. Pada saat itu Allah yang Maha Suci memberi mereka seekor ikan yang sangat besar, ikan paus, ya.
Dan ini riwayat yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Dari kejauhan, waktu itu pasukan sudah sangat kelaparan, berjalan sudah mereka, sempat 2 hari, 3 hari pertama makan unta terus. Ya. Setelah itu 2 hari perjalanan, ya ini perjalanan ke tempat peperangan ini sebenarnya kurang lebih sekitar 10 hari sampai 12 hari. Mereka sudah sekarang 2 hari pertama perjalanan mereka makan daun, 3 hari makan unta, 2 hari lagi nggak ada lagi makanan, cuma makan daun, kembali kelaparan. Maka dengan hikmah Allah SWT dari kejauhan pasukan semuanya menyaksikan kehitaman yang sangat besar. Kebetulan mereka berada di dekat Laut Merah. Karena besarnya sampai seakan-akan dia adalah gunung, ya, sebuah gunung yang besar. Saat mendekat mereka kaget, ternyata mereka melihat seekor ikan paus yang besar terdampar. Ya. Maka para sahabat pun berkemah di sekitarnya selama sebulan. Di dekat ikan itu, saking besarnya ikan itu mereka berkemah di situ sambil makan, sambil mengatur strategi menyerang. Dan dari tempat itulah mereka membentuk pasukan untuk menyerang Juwainah dan berhasil menang. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ingin mengukur besarnya ikan itu, ikan paus tersebut, maka ia memerintahkan agar 5 orang sahabat memasuki lubang matanya ikan itu. Dan mereka masih terlihat kecil. Bayangkan teman-teman ya, lubang matanya ikan itu saja, 5 laki-laki masuk ke dalamnya pasukan muslimin, itu masih kelihatan kecil, masih seperti titik-titik kecil karena besarnya lingkaran matanya. Bagaimana badannya ikan itu? Saking besarnya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu juga penyuruh agar prajurit yang tertinggi postur tubuhnya, kebetulan waktu itu adalah Qais, ya. Dan Qais ini mengalahkan sedikit tingginya Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab sudah tinggi sekali. Umar bin Khattab kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Ya. Maka bagaimana dengan Qais? Qais lebih tinggi lagi. Ya. Maka Qais disuruh oleh Sa'ad untuk melewati turang rusuknya ikan itu, untanya disuruh berdiri, untanya berdiri lalu dia berdiri di atas untanya. Sambil berusaha untuk menjamah tulang rusuk tersebut, ternyata juga belum bisa memegangnya. Unta saja sudah 2 meteran tingginya, tambah ini juga 2 meter sekian, berarti sudah 4 meter, belum bisa menjangkau tulang rusuknya ikan itu, saking besarnya. Pada saat itu pun mereka berhasil mengalahkan, ya, suku tadi yang ingin diserang, Juwainah, dan mereka makan selama sebulan ikan itu belum habis, saking banyaknya gitu kan. Dan ini jumlah orang 300 orang, banyak sekali. Pada saat mereka pulang ke Madinah, mereka sempat membawa beberapa potong daging ikan tersebut. Mereka mengantonginya, membawanya. Biasanya daging supaya tidak rusak kan dijemur ya. Maka mereka memotongnya lalu menjemur. Apalagi memang ikan ini dasarnya terjemur dengan matahari, maka tidak rusak, seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang air laut dan sungai serta hewan bangkainya pun halal. Ya. Waktu ditanya Nabi SAW tentang lautan dan sungai, beliau mengatakan suci airnya dan halal bangkainya. Karena memang ya mereka kena air, apalagi kalau ada air asin ya, kemudian keluar juga tergantung kena tergeletak di tanah, kemudian kena matahari, jadi seperti sudah dijemur, maka tidak rusak. Ini terbukti teman-teman sekalian. Sebulan penuh mereka duduk situ untuk mengatur strategi perang Juwainah dan berhasil menang. Kemudian mereka juga pulang ke Madinah, perjalanan jauh 12-15 hari. Daging itu tidak rusak. Pada saat tiba di Madinah, mereka melaporkan hal tersebut kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun tersenyum sambil mengatakan, apakah ada bagian dari daging itu yang kalian bawa? Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu berilah kepada kami. Lalu Nabi SAW ikut memakannya. Dan ini menandakan juga berarti itu adalah salah satu karunia yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin. Juga sebagai penutup teman-teman sekalian, dari sini keluar sebuah hukum. Karena waktu pulang ke Madinah sempat juga ditanyakan kepada Nabi SAW tentang perilaku Qais. Karena mereka sudah terlanjur makan. Maka Nabi SAW membolehkan kalau seandainya memang sudah ada akad jelas. Gitu kan. Artinya akad jelas di sini adalah memang ada saksi dan akan dibayar gitu kan, dan sudah pasti ada harta, bukan tidak ada. Terlebih lagi memang si anak sama ayah punya hubungan, ayah sama anak. Atau ayah, atau baik itu anak ke ayah atau ayah kepada anaknya. Dan ini juga bukan perbuatan kemaksiatan, ada batasan. Kalau dia misalnya anak mengambil harta ayahnya, misal dia ambil bir, minuman keras, kemudian dia katakan nanti ayah saya bayar, atau dia melakukan hal-hal yang salah, gitu kan? Ini tidak boleh. Di sini keadaannya Qais berbeda. Dia bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk pasukan muslimin.
Kalau nggak dikasih makan mereka kelaparan. Maka beda hukum syar'inya ya. Sekali lagi, kalau hanya untuk kepentingan pribadi, anak tersebut hanya sekedar mau dapat supaya dia ambil handphone segala di satu tempat, nanti ayah saya yang bayar, dianggap ayahnya pejabat, ini nggak boleh semua dalam syari. Harus akadnya jelas. Kecuali sudah ditelepon ayahnya, ayahnya mengatakan iya nggak masalah, ada akad dari pemilik uang boleh. Tapi kali ini dibolehkan karena keadaannya seperti tadi. Mirip dengan kasus Amr bin As waktu mandi junub di musim dingin karena dia pemimpin perang, dan juga ya, ini dari kancah peperangan dan memang keadaannya tidak mendukung pada saat itu. Maka beda hukumnya, tidak bisa ditarik kalau kita sedang berada di satu kota. Allahu a'lam. Ini teman-teman sekalian yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Baik, mohon maaf teman-teman sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.